Imam Syafi'i adalah Salafi, bukan Asy'ari. Lantas apakah pernyataan ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah itu sesat? Simak terus kelanjutan video ini. Ketika dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu Salafi, bukan Asy'ari, begitu juga dengan imam empat mazhab, dari Imam Abu Hanifah, Imam uh, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad bin Hambal, keempat imam mazhab ini tidak ada yang berakidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Begitu. Nah, lantas apakah itu berarti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sesat karena tidak dianut oleh Imam Syafi'i dan ya imam yang empat ini? Nah, saya hanya ingin mengajak berpikir saja. Saya ingin bertanya kembali, mengapa imam empat mazhab tidak ada yang pakai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Nah, di sini saya sudah bawa kitab ya. Di sini ada Muttafaqun alaih di sini, saya lihat kitabnya. Biar saya tidak dibilang googling ya, tapi memang ada buku yang saya rujuk. Jadi di sini dikatakan bahwa Imam Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Lahirnya 194 Hijriah. 194 Hijriah, begitu. Kemudian Imam Muslim itu lahir di tahun 204 Hijriah dan beliau wafat pada 261 Hijriah. Ada di kitab ini, bisa dirujuk kitab ini. Nah, dan di sini dikatakan bahwa Imam Bukhari itu adalah murid dari Imam Ahmad ibn Hambal. Dan kita tahu Imam Ahmad ibn Hambal itu muridnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Jadi kita tahu bahwa Imam Bukhari dan Muslim itu fasenya setelah Imam empat mazhab, setelah imam yang empat ini. Jadi ketika dikatakan, oh berarti kita jangan pakai Sahih Bukhari Muslim, imam empat mazhab aja nggak pakai, itu nggak mau pakai Sahih Bukhari Muslim, berarti nggak usah dipakai, begitu. Nah, ini pernyataan yang keliru kawan-kawan, karena imam empat mazhab sangat wajar mereka tidak pakai Sahih Bukhari Muslim, bahkan harus, nggak mungkin imam empat mazhab ini menggunakan Sahih Bukhari Muslim. Mengapa? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslimnya belum lahir, kawan. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu ketika mereka zaman mereka itu lebih dulu daripada Imam Bukhari dan Muslim. Imam yang terakhir saja Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari. Nah, apalagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di dalam buku ini ya bisa kawan-kawan lihat, ini buku biografi Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu lahirnya tahun 260 Hijriah dan meninggal tahun 324 Hijriah. Artinya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi juga, Imam Maturidi itu 238 atau 248 lahirnya Hijriah dan meninggal 333. Itu lahirnya saya lupa, 238 atau 248 begitu di buku Sejarah Pemikiran Islam, dan meninggal tahun 333 Hijriah begitu. Nah, jadi jelaslah di sini fasenya Imam Asy'ari dan masanya Imam Asy'ari dan Maturidi itu setelah Imam empat mazhab dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sangat wajar, bahkan gak mungkin Imam empat mazhab itu menganut akidah Asy'ari dan Maturidi. Begitu. Jadi ketika dikatakan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sesat, tidak layak dianut karena Imam empat mazhab saja tidak menganut, coba dipikir ulang. Berarti Sahih Bukhari dengan Muslim juga nggak boleh kita pakai gitu? Karena Imam empat mazhab nggak pakai Sahih Bukhari Muslim. Nggak begitu kawan-kawan. Dilihat dulu rentang waktunya. Imam Asy'arinya udah lahir belum? Imam Maturidinya udah lahir belum? Di zaman Imam empat mazhab. Imam Bukhari udah lahir belum? Imam Muslim udah lahir belum? Di zaman Imam empat mazhab. Jangan terburu-buru kan kawan, lihat sejarah dulu. Jadi jangan sampai kita berhujjah, tapi hujjah itu malah menunjukkan bahwa kita tidak mengerti sejarah kawan-kawan. Nah, dan lagi, kalau saya tarik lebih jauh sekarang, bisa saja saya berkata begini. Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah itu bersyariat melaksanakan syariat Allah gitu ya. Dia berfikih, menghadapi persoalan-persoalan fikih seperti Nabi Muhammad SAW, mengikut Nabi Muhammad SAW, bukan mengikut Syafi'i. Bagaimana? Abu Hurairah saja Salafi, tidak bermazhab Syafi'i. Bagaimana? Berarti mazhab Syafi'i nggak boleh kita anut. Kenapa? Abu Hurairah saja tidak bermazhab Syafi'i, dia Salafi. Nah,
Dilihat dulu zamannya Abu Hurairah, Imam Syafi'i sudah lahir belum? Kira-kira begitu loh kawan-kawan. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita tahu bahwa Abu Hurairah itu dilahirkan oh tidak, di sini tidak ada tanggal lahirnya nih. Ya, tapi yang jelas Abu Hurairah ini sahabat. Jelas dia sahabat dan dia sebelum Imam Empat Mazhab, seperti itu kawan-kawan. Jadi coba dipikirkan lah, loh emang kenapa bermazhab fikih Syafi'i tapi akidah Asy'ari? Memangnya Imam Syafi'i tidak ngerti akidah? Ya ngerti, tapi kan yang menyusun itu sebagai keilmuan adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya sama. Loh, kamu pakai hadis sahih Bukhari, merujuk Muslim. Memangnya Imam Syafi'i bukan ahli hadis? Memangnya Ahmad bin Hambal bukan ahli hadis? Lah, ya nggak begitu kan. Begitu, kawan-kawan. Loh, kamu apa Imam Syafi'i saja akidahnya Salafi bukan Asy'ari? Loh. Imam Abu Bakar saja, Abu Hurairah saja fikihnya itu tidak berfikih, tidak bermazhab Syafi'i lah. Jadi coba kita lihat dulu sejarahnya, rentang waktunya kelahiran imam-imam ini. Jadi ketika suatu imam tidak menganut suatu paham, sementara pendiri paham tersebut itu lahirnya setelah imam ini, itu jelas tidak mungkin. Itu bukan hujah untuk menyatakan imam ini mendustakan gitu. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i mendustakan Asy'ariyah. Karena Imam Asy'ari belum lahir, nggak mungkin. Memang nggak mungkin Imam Syafi'i menganut Asy'ariyah begitu. Nah, kecuali kalau Imam Syafi'i dan Imam Asy'ari ini sama, kemudian Imam Syafi'i itu menolak, membantah Imam Asy'ari, itu baru bisa jadi argumen bahwa Asy'ariyah itu disesatkan oleh Imam Syafi'i. Dan kalaupun Imam Syafi'i dan Imam Asy'ari ini hidup sezaman dan Imam Syafi'i tidak menganut Asy'ari, hanya sekedar tidak menganut ya. Sekedar tidak menganut itu bukan berarti mengingkari loh. Ya bisa saja sekedar tidak menganut, tapi bukan berarti mengingkari. Seperti itu loh kawan-kawan. Gitu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah akidah Imam Asy'ari dan Maturidi. Beliau berdua ini bukan membawa akidah baru. Jadi bukan mereka membawa akidah baru yang berbeda dengan akidah Rasulullah. Tidak, kawan-kawan. Mereka ini hanya merumuskan, menyusun akidahnya Rasulullah. Jadi akidahnya Imam Asy'ari dan Maturidi itu sama dengan akidah Imam Empat Mazhab dan sama dengan akidahnya Rasulullah SAW. Mereka hanya menyusun kedua imam ini. Mereka membersihkan, membela akidah ini dari aliran-aliran sesat. Begitu. Nah, sekarang seperti saya beri contoh begini. Ada hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Bukan berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim ini bikin hadis baru kan? Begitu loh. Dikatakan, loh Imam Syafi'i nggak pakai hadis Sahih Bukhari Muslim. Tapi tetap hadis yang dipakai Imam Empat Mazhab dengan hadis yang dipakai Bukhari Muslim itu sama-sama hadisnya Rasulullah. Hanya saja di zaman Imam Empat Mazhab, Imam Bukhari dan Muslim ini belum lahir sehingga belum disusun. Belum dihimpun jadi Sahih Bukhari Muslim. Hadis-hadis itu sama. Loh, Imam Empat Mazhab nggak ada yang Asy'ariyah Maturidiyah. Benar. Tapi sebetulnya esensinya, akidah yang dianut itu sama. Tetap akidah Rasulullah dan para sahabat. Hanya saja ketika zaman Imam Empat Mazhab, Imam Asy'ari dan Maturidiyah belum lahir. Jadi belum disusun menjadi akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seperti itu. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan sampai kita berhujah atau bahkan menyalahkan orang, tapi itu malah mempermalukan kita sendiri, malah menunjukkan kita tidak mengerti sejarah. Demikian kawan-kawan, lebih dan kurangnya mohon dikritisi, dimaafkan pada Allah yang mengampun. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.